kembali kawan-kawan semuanya tenaga non-ASN, khususnya dari kesehatan, yang sekarang mungkin sedang berjuang untuk mempersiapkan mengikuti pendaftaran seleksi P3K di tahun 2023. Berikut saya akan menjelaskan beberapa hal terkait pengadaan ASN khususnya tenaga kesehatan di tahun 2023 untuk P3K. Yang pertama adalah kita mengevaluasi terlebih dahulu pengadaan CASN di tahun 2022 dan rencana tahun 2023. Untuk evaluasi pengadaan CSN ini adalah supaya kita dapat mendapatkan gambaran bagaimana hasil seleksi tenaga ASN khususnya P3K di tahun 2022 agar nantinya calon ASN yang akan mendaftar di tahun 2023 tidak lagi mengalami hasil yang terjadi di tahun 2022. Nah, apa sajakah isinya? Yang pertama adalah CSN itu sendiri, ada dari pegawai negeri sipil, P3K, sekolah kedinasan. Nah, untuk pegawai negeri sipil, seleksinya adalah seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang. Sedangkan P3K itu adalah seleksi administrasi, seleksi kompetensi, manajemen sosial-kultural, dan wawancara, lalu seleksi kompetensi teknis. Untuk sekolah kedinasan itu seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi lanjutan. Ini yang didasari baik itu di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN maupun juga di Permenpan Nomor 20 Tahun 2021. Itulah yang harus sebelumnya kita pahami jenis-jenis seleksi untuk tenaga ASN. Nah, untuk tahun 2022, seleksi dari P3K guru ini dari 364.031 pelamar itu lulus optimalisasi hanya 78,5%. Lalu yang mendapatkan SK PPK instansi itu berjumlah 42% saja. Nah, ini artinya ada beberapa tenaga yang tidak diangkat ataupun tidak dapat diangkat, baik itu karena formasi dan yang lainnya. Lalu untuk tenaga kesehatan dari 257.015 orang pelamar itu yang mendapatkan SK P3K instansi hanya 73% atau 50.467. Jadi sangat jauh sekali dari jumlah pelamar awal. Jadi hanya 73% yang mendapatkan SK P3K instansi. Lalu untuk P3K teknis itu pelamarnya yang lulus hanya 17% mendapatkan SK P3K instansi. Ini kendala pelaksananya baik kesalahan nomenklatur, banyak perubahan status setelah proses pengolahan nilai, kesulitan instansi dalam menentukan relevansi pekerjaan, dan juga multi interpretasi terhadap penentuan minimal masa kerja. Pengunduran diri ini beberapa hal yang dikaitkan dengan apa sajakah yang mendasari peserta itu mengundurkan diri, padahal dia telah mendapatkan ataupun akan mendapatkan P3K. 1.921 peserta itu karena alasan keluarga, 1.117 karena alasan kesehatan dan penempatan, 542 peserta karena alasan pendidikan, 262 peserta karena alasan lainnya. Nah, jangan sampai nanti terjadi hal seperti ini. Peserta ataupun calon peserta seleksi ASN tahun 2023 seyogyanya mengetahui terlebih dahulu apa saja yang akan dia dapatkan nantinya sebagai P3K agar tidak masuk ke dalam pihak-pihak atau tenaga ASN yang nantinya mengundurkan diri padahal dia telah mendapatkan atau lulus dari seleksi ASN itu sendiri atau P3K. Nah, sekarang kita masuk ke pengadaan P3K dari Jabatan Fungsional Kesehatan di tahun 2023. Ada 209.152 formasi yang belum diusulkan Pemda. Jadi jika kita lihat pengadaannya sendiri baik itu di puskesmas, rumah sakit dinas kesehatan, PSC, laboratorium kesehatan, gudang farmasi, klinik, dan pasienkes lainnya, dari kebutuhan 197.018 orang yang diusulkan tuh hanya 167.865. Nah, ada 29.152 yang belum diusulkan. Jadi ada beberapa kekurangan masih di segi tenaga kesehatan, pemenuhan tenaga kesehatan. Total formasi yang diusulkan ini seperti kita lihat tadi 157.018 formasi, hanya
diusulkan 167.866 formasi yang diusulkan. Jadi masih belum sesuai kebutuhan yang seharusnya. Nah, ini daftar 92 pemerintah daerah yang pengusulannya adalah 100% sesuai kebutuhan. Kawan-kawan dapat melihat sendiri daftar dari Pemda yang mengusulkan 100%. Dari Sabang sampai Merauke ada daftarnya. Jadi jika nanti ada Pemda yang tidak mengusulkan, jangan terkejut karena memang tidak diusulkan dari awal. Lalu Pemda yang belum mengusulkan formasi ada 41, seperti misalnya Aceh Tenggara, Kota Subuh Salam, Deli Serdang, Karo, Padang Lawas, Nias Barat, Kota Binjai, dan sebagainya sampai ke Nduga dan Mamuju. Ini Pemda yang belum mengusulkan formasi, artinya tidak akan ada pengadaan P3K di kota tersebut atau di Pemda tersebut. Nah, sekarang rencana kebijakan penggunaan ASN tahun 2023 sampai 2030 ini gambarannya adalah sektor pendidikan itu masih akan terus ada seleksi karena memang dia bersifat positive growth, sama dengan kesehatan. Berbeda nantinya dengan tenaga teknis fungsional, itu zero growth, artinya dia hanya menambah dari jumlah yang pensiun di tahun tersebut. Kebutuhan ASN per tahun 2023 ini gambarannya adalah 1.030.751 formasi. Nah, ini kebutuhan awal. Biasanya di bulan Maret nilai ini ada dari Kementerian Pan-RB. Nah, ini perbandingan antara jumlah kebutuhan tadi dengan jumlah penetapan. Dari 1.030.751 formasi yang ditetapkan hanya 572.496 formasi di tahun 2023, jadi hanya separuhnya saja. Ada 72 kementerian lembaga, dari 6 kementerian lembaga yang tidak mengusulkan ini. Terus ada untuk formasi sendiri dari tenaga guru itu 231.928, kesehatan 142.821, dan tenaga teknis 36.757. Nah, ini instansi pusat yang tidak mengusulkan kebutuhan ASN di tahun 2023 ada 6 instansi pusat yang tidak mengusulkan. Lalu Pemda yang tidak mengusulkan kebutuhan ASN tahun 2023 ini ada 5, Pemprov, pemerintah provinsi, baik itu Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya. Jadi tidak ada pengadaan karena dia tidak mengusulkan kebutuhan ASN di tahun 2023. Untuk pemerintah kabupaten kota yang tidak mengusulkan kebutuhan ASN itu ada 17. Jadi ini pemerintah kabupaten kota, baik itu Nias Barat sampai dengan Kabupaten Mamuju. Jadi ini tentu saja tidak ada seleksi tenaga ASN di kabupaten kota tersebut karena memang tidak mengusulkan kebutuhan ASN. Nah, sekarang kita masuk ke kebijakan pengadaan ASN di tahun 2023 sesuai dengan informasi dari BKN. Dasar hukumnya baik itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, sampai ke Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020. Nah, ini dasar-dasar untuk pengadaan ASN di tahun 2023 yang sampai saat ini masih berlaku sampai nantinya ada peraturan baru yang saat ini sedang digodok, yaitu RUU ASN, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Rencana penggunaan sama. Nah, untuk tenaga teknis pelaksana itu nantinya adalah negative growth, artinya akan ada pengurangan secara terus-menerus untuk pengangkatan tenaga teknis pelaksana yang berada di kantor-kantor yang bukan merupakan tenaga profesional. Itu adalah tenaga teknis pelaksana nantinya akan untuk pengangkatan seleksi P3K mungkin tidak akan ada lagi, atau berdasarkan dari kepegawaian yang sudah ada saja. Nah, ini sama seperti yang tadi, rencana kebutuhan JASN tahun 2023 baik itu pusat, daerah maupun sekolah kedinasan, baik dari guru, tenaga kesehatan maupun teknis. Untuk pusat itu dia ada pengangkatan CPNS
dari kehakiman, kejaksaan, intelijen, dan juga tenaga dosen. Jadi untuk daerah tidak ada lagi, dia hanya angkatan tenaga P3K. Di guru, yaitu di bidang guru, kesehatan, dan juga tenaga teknis. Untuk kebijakan pengadaan CPNS itu peserta nyatakan lulus seleksi diangkat tetapkan sebagai CPNS oleh PPK setelah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan NIP dari Kepala BKN. Berbeda dengan P3K, dasar hukumnya di Perka BKN nomor 18 tahun 2020. Nah, ini tahapan pengadaan ASN dapat dilihat sendiri, baik itu untuk CPNS maupun juga untuk P3K. Jadi ada beberapa perbedaan, baik itu untuk CPNS maupun P3K. Demikian juga untuk syarat umum pelamaran. Kawan-kawan dapat melihat dari daftar yang sudah ada perbedaan untuk CPNS dan juga P3K. Hal ini dikarenakan untuk CPNS sendiri dia adalah tenaga fresh graduate, artinya dia tidak bergantung dari tenaga yang telah bekerja. Di mana untuk P3K sendiri dia diharuskan ada pengalaman bekerja untuk mengisi lamaran di P3K atau formasi di P3K. Untuk penjelasan persyaratan pelamaran, kawan-kawan dapat melihatnya dari video. Silahkan dipersiapkan berkas-berkas yang diperlukan nantinya untuk pendaftaran di tahun ini, khususnya untuk tenaga non-ASN dari bidang atau jabatan fungsional kesehatan. Jangan lupa siapkan dari sekarang karena memang pembukaannya tidak lama lagi, yaitu di bulan September tahun 2023 ini. Pada bulan Agustus ini semua instansi daerah telah mendapatkan formasi masing-masing dan sedang mempersiapkan tahapan pendaftaran untuk seleksi PPK. Jadi jangan lupa untuk dipersiapkan dari sekarang. Nah, ini tenaga kesehatan itu harus punya STR khususnya untuk jabatan fungsional yang mewajibkan adanya STR. Walaupun sekarang undang-undang kesehatan telah terbit yang baru, di mana STR tersebut berlaku seumur hidup, namun tentu saja ada pengecualian khusus atau pengaturan khusus untuk STR yang telah terbit sebelum undang-undang kesehatan terbit. Seleksi administrasi sama saja seperti tahun sebelumnya. Jadi jika memang telah dinyatakan lulus dari dokumen persyaratan administrasi, tentunya nanti P3K atau calon P3K nanti akan lanjut ke tahap berikutnya. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah beberapa hal yang dikaitkan dengan berkas-berkas. Jangan sampai ada berkas yang tertinggal yang mengakibatkan tenaga calon P3K tersebut jatuh di seleksi administratif. Kesalahan di administrasi, jangan lupa jangan sampai mendaftar di formasi yang memiliki kualifikasi pendidikan khusus namun tidak dimiliki oleh calon peserta sendiri. Jadi peserta P3K wajibkan terlebih dahulu atau pastikan terlebih dahulu memiliki kualifikasi pendidikan yang disyaratkan di dalam formasi yang dituju. Jangan sampai bukan kualifikasi pendidikan yang diminta. Sebab nantinya walaupun tenaga kesehatan atau calon ASN tersebut lulus di daerah, di panitia seleksi daerah, namun bisa saja nanti jatuh di seleksi di tahap BKN pada saat pemberkasan atau pemberian NIP. Untuk berikutnya akan saya jelaskan surat edaran terbaru dari Kementerian Kesehatan terkait dengan persyaratan pengisian jabatan fungsional kesehatan P3K tahun 2023, baik dari kualifikasi pendidikan maupun dari pemenuhan STR. Jadi silakan dipelajari dengan baik untuk seluruh tenaga non-ASN yang akan mendaftar seleksi P3K jabatan fungsional kesehatan di tahun 2023. Jangan sampai mengabaikan dari surat edaran Kementerian Kesehatan ini, karena nantinya surat edaran ini akan dipakai oleh seluruh panitia seleksi daerah dalam menyaring seluruh pelamar tenaga kesehatan untuk mengisi formasi di daerahnya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu atau kawan-kawan semua
mendaftar formasi yang memang berbeda dengan ijazah yang dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya. Pastikan Bapak Ibu memiliki ijazah atau pendidikan dan juga kepemilikan STR jika diwajibkan sesuai dengan formasi yang ingin dituju. Nah, surat Kementerian Kesehatan ini bernomor P01 1365 tahun 2023, yaitu tentang persyaratan kualifikasi pendidikan dan juga STR untuk P3K Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2023. Ini baru saja terbit. Nantinya surat edarannya akan menjadi pedoman bagi panitia seleksi daerah dalam melakukan seleksi administrasi bagi calon pelamar tenaga kesehatan yang melamar jabatan fungsional P3K di tahun 2023. Pastikan Bapak Ibu melihat secara rinci kualifikasi pendidikan dan juga SR yang dipersyaratkan di formasi tenaga kesehatan yang dituju. Jangan sampai misalnya Bapak Ibu ingin mendaftar diri sebagai seorang perawat, tetapi kualifikasi pendidikannya berbeda dari kolom kualifikasi pendidikan yang diwajibkan. Sebab nantinya akan jatuh di seleksi berkas administrasi, baik itu di panitia seleksi daerah ataupun juga nantinya di pusat. Jadi walaupun misalnya kalau lolos di panitia seleksi daerah, bisa saja Bapak Ibu akan terhambat nantinya atau jatuh di seleksi administratif di tingkat pusat atau tingkat PKN. Pastikan Bapak Ibu kawan-kawan semuanya memiliki atau sesuai kualifikasi pendidikan dan juga persyaratan STR atas formasi yang dituju, jangan sampai berbeda. Untuk setiap jabatan fungsional silakan dilihat sendiri persyaratan-persyaratan pendidikan dan juga STR, di mana ini terbagi menjadi dua. Ada yang dipersyaratkan harus memiliki STR, dan juga ada yang tidak. Untuk jabatan fungsional tertentu ada yang tidak dipersyaratkan memiliki STR. Misalnya untuk jabatan atau formasi administrator kesehatan, itu tidak dipersyaratkan STR. Beberapa hal atau masukan dari Kementerian Kesehatan saat berdiskusi dengan panitia seleksi daerah, baik itu di BKD maupun juga pemerintah daerah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, pada saat Bapak Ibu menjadi P3K, tentunya sudah ada peraturan di PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Tenaga P3K itu tidak dapat berpindah tempat, artinya dia harus berada di formasi yang dituju awalnya. Misalnya dia melamar di jabatan fungsional kesehatan perawat di puskesmas A, dia tidak dapat berpindah ke puskesmas B walaupun sebagai jabatan fungsional perawat juga. Karena jika dia berpindah, maka dia harus mengulang dari awal lagi. Artinya mengundurkan diri dan mendaftar sebagai perawat di jabatan formasi di puskesmas B misalnya, jika memang ada lowongan P3K di puskesmas B. Jadi ini perlu diperhatikan, tidak ada mutasi P3K, berbeda dengan nantinya untuk PNS. Mutasi hanya bisa dilakukan di tenaga P3K atas beberapa situasi. Yang pertama adalah satu, misalnya adanya penggabungan organisasi. Yang kedua adalah perubahan geografis yang mengakibatkan perubahan wilayah kabupaten kota. Misalnya seluas 10.000 km2 nantinya menjadi 5.000 km2, sehingga perbedaan wilayah ini mengakibatkan formasinya berubah. Lalu yang ketiga atau terakhir adalah perubahan regulasi. Nah, 3 syarat ini saja yang bisa dimungkinkan P3K tersebut dilakukan mutasi. Selain itu tidak dapat dilakukan mutasi. Lalu untuk syarat pengalaman kerja Bapak Ibu yang akan mendaftarkan P3K tenaga kesehatan, jika tahun 2022 itu adalah 3 tahun, tahun ini sepertinya akan diturunkan menjadi 2 tahun pengalaman kerjanya. Dan pengalaman kerja ini berlaku baik itu di instansi pemerintah maupun swasta, semuanya dihitung, dan itu adalah bersifat kumulatif. Jadi bisa berlaku baik itu pengalaman kerja di instansi swasta maupun pemerintah. Ini informasi terbaru dari Kementerian Kesehatan untuk seleksi di tahun 2023.
Namun jangan lupa, jangan berkecil hati untuk Bapak Ibu yang tidak memiliki pengalaman kerja, nantinya tetap dapat mendaftar di seleksi P3K Tenaga Kesehatan di tahun 2023 ini, karena memang sepertinya dibuka untuk pelamar umum. Jadi bukan hanya tenaga non-ASN yang telah bekerja, namun juga untuk pelamar umum yang memang tidak memiliki pengalaman kerja namun ingin mendaftar sebagai P3K Tenaga Kesehatan. Nantinya akan dibuka lowongan tersebut. Jadi siap-siap Bapak Ibu tenaga kesehatan, baik itu yang telah bekerja maupun yang baru bekerja, siapkan diri untuk mendapatkan atau memperebutkan promosi yang diinginkan. Kita membahas kembali untuk syarat pengalaman kerja, selain itu juga untuk naik jenjang jabatan. Nah, untuk P3K sendiri tidak dimungkinkan untuk naik jenjang jabatan fungsional, karena dia jenjang jabatannya hanya sesuai SK kontraknya, yaitu pada saat melamar pertama kali. Misalnya dia melamar pada jabatan fungsional tenaga perawat ahli pertama, maka dia tidak dapat naik ke jenjang perawat ahli muda, karena memang ini sesuai dengan SK kontrak pertama kali. Jadi ini perbedaan yang menjadi perbedaan juga antara P3K dan juga tenaga PNS. Untuk anggaran gaji dan tunjangan P3K, ini masih simpang siur, tapi ternyata sudah dijelaskan oleh Kementerian Pan-RB dan Kementerian Keuangan bahwa memang amanat Perpres nomor 98 tahun 2020, instansi pusat dibebankan pada APBN, instansi daerah dibebankan pada APBD. Jadi gaji dan tunjangan P3K berasal dari APBD, bisa itu dari DAU atau anggaran lainnya. Jadi inilah yang mendasari dari pemberian anggaran untuk gaji dan tunjangan P3K. Lalu MHPK atau masa kontrak untuk tenaga P3K untuk tahun 2000 sampai tahun 2022 itu lama kontrak diberikan Menpan kepada Pemda untuk mengontrak P3K. Misalnya di dalam lamaran disebutkan MHPK-nya adalah 5 tahun. Biasanya ini kan diperpanjang 1 tahun 1 kali sampai nantinya 5 tahun. Nah, ini sebenarnya untuk masa kontrak itu dapat saja diputus di tengah jalan, misalnya dia berjalan 3 tahun, Pemdanya tidak lagi memperpanjang kontrak tersebut. Jadi memang dimungkinkan tenaga P3K tersebut diputus di tengah jalan, karena memang MHPK tidak wajib sampai berakhir. Artinya sesuai dengan penilaian dari pemerintah daerah apakah tetap membutuhkan ataukah tidak. Namun tentu saja untuk MHPK tersendiri itu masa kontrak minimal adalah 1 tahun. Jadi harus dijalani dulu oleh tenaga P3K tersebut minimal 1 tahun, baru dia dinilai dan dilakukan apakah memang lanjut ke kontrak di tahun berikutnya sampai MHPK-nya berakhir. Nah, untuk tahun 2023 itu dibuka peluang oleh Menpan. Untuk isu terbarunya adalah akan dibuka tidak lagi membatasi MHPK tersebut misalnya 5 tahun. Artinya Pemda dapat mengontrak dia sesuai dengan kebutuhan, misalnya 1 tahun, 5 tahun dan seterusnya, sampai jabatan itu memang tidak dibutuhkan lagi di instansi yang bersangkutan. Itu isu terbarunya. Lalu bagaimana untuk pengangkatan tenaga pendukung non tenaga kesehatan di puskesmas misalnya? Nah, ternyata ini masukan dari atau informasi dari Kementerian Kesehatan dan juga BKN. Usulan tenaga kesehatan itu sebenarnya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang merupakan instansi pembina jabatan fungsional kesehatan. Sementara instansi tenaga pendukung non-nakes, baik itu keuangan, baik itu sopir, administrasi dan sebagainya, itu termasuk dalam jabatan teknis, di mana pengusulannya dilakukan oleh BKD atas masukan dari Dinas Kesehatan. Nah, silakan Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya yang merupakan tenaga non-ASN tetapi bukan tenaga kesehatan, hanya merupakan tenaga pendukung non-nakes yang berada di puskesmas, agar dapat diakomodir lowongan formasi tenaga non-nakes di puskesmas, itu usulkan terlebih dahulu ke Dinas Kesehatan, lalu Dinas Kesehatan memasukkan usulan tersebut ke BKD agar nantinya diusulkan ke Menpan RB supaya dapat muncul lamaran atau formasi yang dibutuhkan di tahun berikutnya.
jangan sampai tidak diusulkan, yang mengakibatkan hanya diangkat tenaga kesehatan saja. Lalu bagaimana Bapak Ibu yang seperti yang saya jelaskan tadi, ada yang mengundurkan diri setelah mendapatkan atau lulus misalnya seleksi administratif dan sebagainya, tapi mengundurkan diri, apakah ada sanksi? Nah, kalau tahun 2022 ke bawah, itu sanksinya hanya diberikan akan di-ban itu selama 1 tahun atau tahun selanjutnya. Namun untuk tahun ini akan dirancang sepertinya pelamar yang sudah dinyatakan lulus atau sudah mendapatkan NIP akan di-ban, jika mengundurkan diri ya, akan di-ban sampai diperkirakan itu 3 tahun. Jadi hati-hati Bapak Ibu yang melamar jabatan fungsional, pastikan untuk mengetahui tempat formasi yang dituju agar jangan sampai mengundurkan diri telah lulus tapi mengundurkan diri, atau akan mendapatkan NIP mengundurkan diri, sebab nantinya akan di-ban atau dilarang untuk mengikuti seleksi selanjutnya sampai dengan 3 tahun, diperkirakan seperti itu. Nantinya akan keluar edaran dari Kementerian Pan-RB terkait dengan hal ini. Itu info terbarunya. Lalu untuk perawat dan bidan yang ada di Pusdu dan Polindes, bagaimana pemenuhan kebutuhannya? Nah, ini menurut informasi, Pusdu dan Polindes ini tidak ada strukturnya di Pemda, unit Paskes. Yang ada hanya puskesmas. Pemenuhannya tergantung dari juknis di instansi pembina atau Kementerian Kesehatan sendiri. Jadi memang pemenuhan tenaga di Pusdu dan Poskesdes atau Polindes ini masih diserahkan kepada Pemda. Apakah memang bisa diisi sampai dengan Pusdu dan Polindes. Lalu STR, baik itu medis dan juga tenaga kesehatan yang telah berakhir akan berakhir saat pendaftaran P3K. Nah, apakah langsung berlaku seumur hidup sehingga dapat mendaftar di seleksi P3K di bulan September ini? Nah, sesuai arahan dari Kementerian Kesehatan, itu harus diperbaharui terlebih dahulu di konsil masing-masing agar mendapatkan STR seumur hidup, baru nantinya mungkin bisa mendaftar. Atau jika memang Bapak Ibu misalnya lolos di pendaftaran awal seleksi administrasi, jangan sampai tidak memperbaharui, sebab nantinya walaupun lolos di seleksi administratif awal atau setelah ujian, bisa saja Bapak Ibu atau kawan-kawan semua yang tidak mengurus STR tersebut gagalnya nanti di pemberkasan NIP. Jadi bisa saja gagal pada saat diseleksi di pusat. Jadi ini masukan untuk STR yang terbit sebelum Undang-Undang Kesehatan per tanggal 8 Agustus namun sudah mati atau tidak berlaku lagi, jangan sampai tidak diperbaharui, sebab nanti akan menghambat pada saat pemberkasan NIP di tingkat pusat. Nah, demikianlah informasi mengenai tenaga kesehatan, jabatan fungsional kesehatan bagi Bapak Ibu yang akan melamar di P3K tahun 2023 ini. Silakan dipersiapkan berkas-berkas yang diinginkan atau dipersyaratkan dalam seleksi administrasi ini. Semoga nantinya tidak mengalami kendala dalam menjalani seleksi P3K di bulan September.